Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diceritakan, jauh sebelum Maulana Malik Ibrahim datang ke Pulau Jawa, sebenarnya sudah ada masyarakat Islam di daerah-daerah pantai utara, termasuk di daerah Leran. Hal itu bisa dibuktikan dengan adanya makam seorang wanita bernama Fatimah binti Maemun, yang meninggal pada tahun 475 Hijriah atau pada tahun 1082 Masehi, jadi, sebelum zaman Wali Songo. Islam sudah ada di Pulau Jawa yaitu daerah Jepara dan Leran, tetapi Islam pada masa itu belum berkembang secara besar-besaran. Maulana Malik Ibrahim yang lebih dikenal penduduk setempat sebagai kakek bantal itu diperkirakan datang ke Gresik pada tahun 1404 Masehi, beliau berdakwah di Gresik hingga akhir wafatnya yaitu pada tahun 1419 Masehi. Pada masa itu kerajaan yang berkuasa di Jawa Timur adalah Majapahit, raja dan rakyatnya kebanyakan masih beragama Hindu atau Buddha, sebagian rakyat Gresik sudah ada yang beragama Islam, tapi masih banyak yang beragama Hindu atau bahkan tidak ada yang beragama sama sekali. Dalam berdakwah kakek bantal menggunakan cara yang bijaksana dan strategi yang tepat berdasarkan ajaran Al-Quran, yaitu, hendaknya engkau ajak ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, kebijaksanaan dan dengan petunjuk-petunjuk yang baik, serta ajaklah mereka berdialog, bertukar pikiran dengan cara yang sebaik-baiknya. Qur.an Surat An-Nahl ayat 125. Ada yang menyebutkan bahwa beliau berasal dari Turki, dan pernah mengumbar di Gujarat sehingga beliau cukup berpengalaman menghadapi orang-orang Hindu di Pulau Jawa. Gujarat adalah wilayah negeri Hindia yang kebanyakan penduduknya beragama Hindu. Di Jawa, kakek bantal bukan hanya berhadapan dengan masyarakat Hindu, melainkan juga harus bersabar terhadap mereka yang tak beragama maupun mereka yang terlanjur mengikuti aliran sesat, juga meluruskan iman dari orang-orang Islam yang bercampur dengan kegiatan musyrik. Caranya, beliau tidak langsung menentang kepercayaan mereka yang salah itu melainkan mendekati mereka dengan penuh hikmah. Beliau tunjukkan keindahan dan ketinggian akhlak Islam sebagaimana ajaran Nabi Muhammad SAW. Dari huruf-huruf Arab yang terdapat di batu nisannya dapat diketahui bahwa Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah si kakek bantal, penolong fakir miskin, Fang dihormati para pangeran dan para sultan ahli tata negara yang ulung. Hal itu menunjukkan betapa hebat perjuangan beliau terhadap masyarakat, bukan hanya pada kalangan atas melainkan juga pada golongan rakyat bawah yaitu kaum fakir miskin. Menurut literatur yang ada, beliau juga ahli pertanian dan ahli pengobatan. Sejak beliau berada di Gresik, hasil pertanian rakyat Gresik meningkat tajam, dan orang-orang sakit banyak yang disembuhkannya dengan daun-daunan tertentu. Sifatnya lemah lembut, welas asih dan ramah tamah kepada semua orang, baik sesama muslim atau dengan non-muslim membuatnya terkenal sebagai tokoh masyarakat yang disegani dan dihormati. Kepribadiannya yang baik itulah yang menarik hati penduduk setempat, sehingga mereka berbondong-bondong masuk agama Islam dengan sukarela dan menjadi pengikut beliau yang setia. Sebagai misal, bila beliau menghadapi rakyat jelata yang pengetahuannya masih awam sekali, beliau tidak menerangkan Islam secara menjelimet. Kaum bawah tersebut dibimbing untuk bisa mengolah tanah agar sawah dan ladang mereka dapat dipanen lebih banyak lagi. Sesudah itu mereka dianjurkan bersyukur kepada yang memberikan rezeki yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kalangan rakyat jelata Syekh Maulana Malik Ibrahim sangat terkenal, terutama di kalangan kasta rendah. Sebagaimana diketahui agama Hindu membagi masyarakat menjadi 4 kasta, kasta Brahmana, Ksatria, Wisya dan Sudra. Dari keempat kasta tersebut kasta Sudra adalah yang paling rendah, maka ketika Syekh Maulana Malik Ibrahim menerangkan kedudukan seorang di dalam Islam, orang-orang Sudra dan Waisa banyak yang tertarik. Syekh Maulana Malik Ibrahim menjelaskan dalam agama Islam semua manusia sama sederajat, orang Sudra boleh saja bergaul dengan kalangan yang lebih atas, tidak dibeda-bedakan, di hadapan Allah semua manusia adalah sama, yang paling mulia di antara mereka hanyalah yang paling takwa kepadanya. Takwa itu letaknya di hati yang mengendalikan segala gerak kehidupan manusia untuk berusaha sekuat-kuatnya mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala karangnya. Dengan takwa itulah manusia akan hidup berbahagia di dunia hingga di akhirat kelak. Orang yang bertakwa, sekalipun dia dari kasta Sudra bisa jadi lebih mulia daripada mereka yang berkasta Ksatria dan Brahmana. Mendengar keterangan ini, mereka yang berasal dari kasta Sudra dan Waisa merasa kegah, mereka merasa dibela dan dikembalikan haknya sebagai manusia utuh sehingga wajarlah bila mereka berbondong-bondong masuk agama Islam dengan sukacita.
Setelah pengikutnya semakin banyak, beliau kemudian mendirikan masjid untuk beribadah bersama-sama dan mengaji. Dalam membangun masjid ini beliau mendapat bantuan yang tidak sedikit dari Raja Cermain. Dan untuk mempersiapkan kader umat yang nantinya dapat meneruskan perjuangan menyebarkan Islam ke seluruh ranah Jawa dan seluruh Nusantara, beliau kemudian mendirikan pesantren yang merupakan perguruan Islam, tempat mendidik dan menggembleng para santri sebagai calon mubalik. Pendirian pesantren yang pertama kali di Nusantara itu diilhami oleh kebiasaan masyarakat Hindu, yaitu para biksu dan pendeta Brahmana, yang mendidik cantrik dan calon pemimpin agama di mandala-mandala mereka. Ini salah satu strategi para wali yang cukup jitu, orang Buddha dan Hindu yang mendirikan mandala-mandala untuk mendidik kader tidak dimusuhi secara frontal, melainkan beliau-beliau itu mendirikan bentuk pesantren yang mirip mandala-mandala milik kelompok Hindu dan Buddha tersebut untuk menjaring umat, dan hasilnya ternyata sungguh memuaskan. Dari pesantren Gresik kemudian muncul para mubalik yang menyebar ke seluruh Nusantara. Tradisi pesantren tersebut berlangsung hingga di zaman sekarang, di mana para ulama menggodok calon mubalik di pesantren yang diasuhnya. Bila orang bertanya sesuatu masalah agama kepada beliau, maka beliau tidak menjawab dengan berbelit-belit, melainkan dijawabnya dengan mudah dan gamblang sesuai dengan pesan Nabi yang menganjurkan agama disiarkan dengan mudah, tidak dipersulit, umat harus dibuat gembira, tidak ditakut-takuti. Pada suatu hari Syekh Maulana Malik Ibrahim ditanya, apakah yang dinamakan Allah itu? Jawabnya cukup singkat dan jelas, yaitu, Allah adalah zat yang diperlukan adanya. 2 tahun sudah Syekh Maulana Malik Ibrahim berdakwah di Gresik. Beliau tidak hanya membimbing umat untuk mengenal dan mendalami agama Islam, melainkan juga memberikan pengarahan agar tingkat kehidupan rakyat Gresik menjadi lebih baik. Beliau pula yang mempunyai gagasan mengalirkan air dari gunung untuk mengairi lahan pertanian penduduk. Dengan adanya sistem pengairan yang baik ini, lahan pertanian menjadi subur dan hasil panen bertambah banyak. Para petani menjadi makmur dan mereka dapat mengerjakan ibadah dengan tenang. Andai kata Syekh Maulana Malik Ibrahim tidak ikut membenahi dan meningkatkan taraf hidup rakyat Gresik, tentulah mereka sukar diajak beribadah dengan baik dan tenang. Sebagaimana sabda Nabi bahwa kepakiran menjurus pada kekafiran, bagaimana mungkin bisa beribadah dengan tenang jika sehari-hari disibukkan dengan urusan sesuap nasi? Inilah resep yang harus ditiru. Pemirsa yang kami banggakan, semoga kisah Wali Songo ini bermanfaat untuk kita semua, dan jangan lupa bantu dakwah kami dengan di-share, like, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.